Madya Keperawatan, putri dari Bapak Zainal Arifin. Firda Aulia Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Suhaimi. Gina Rahmatika Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Ahmad Jaidi. Herlangga Ahli Madya Keperawatan, putra dari Bapak Haidir Buyut. Igede Indrawirastama Ahli Madya Keperawatan, putra dari Bapak Iketut Panca. Irmina Rahmawati Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Abdul Mu'in. Ita Nur Rahmah Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Hairil Anwar. Jaipani Ahli Madya Keperawatan, putra dari Bapak Haji Muhlim. Jamilah Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Saputro. Jannatul Fitri Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Darsim Karnai. Hairun Nisa Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Bambang Hermanto. Laula Putri Nabila Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Rudi Iswanto. Lindawati Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Basriansyah. Lutfi Nazili Zidni Ahli Madya Keperawatan, putra dari Bapak Rahmadiano. Malfi Rofi Koninsi Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Muhammad Rofi. Mila Fatia Ahli Madya Keperawatan, putri dari Bapak Muhammad Mukti. Muhammad Ananda Mafizi Ahli Madya Keperawatan, putra dari Bapak Haji Yusni Effendi almarhum. Muhammad Andri Amrullah Ahli Madya Keperawatan, putra dari Bapak Haji Muhammad Kaswan. Muhammad Arsad Ahli Madya Keperawatan, putra dari Bapak Ahmad Ilham. Muhammad Azmi Ahli Madya Keperawatan, putra dari Bapak Muhammad Tiani.
Muhammad Baihaqi, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Rahmadi. Muhammad Fajri, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Muhran. Muhammad Ihwan Wardian, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Haji Muhammad Rusdian, SKM. Muhammad Khairani, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Basuni. Muhammad Khatami, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Sirajudi. Muhammad Renaldi Fahliti, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Muhammad Fahmi. Muhammad Riki, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Haji Mahyuni SH. Muhammad Rida Reski, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Syamsuddin. Muhammad Rizky Fadilah, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Sardi. Muhammad Rizky Padilla, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Ardiansyah. Muhammad Rusyairi, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Syamsuddin. Muhammad Septiadi, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Hamri Hamid. Muhammad Zainul Arif Muttaqi, ahli madya keperawatan, putra dari Bapak Triyono. Nanda Yuliani, ahli madya keperawatan, putri dari Bapak Endang Hasan. Natalia Desliana, ahli madya keperawatan, putri dari Bapak El Trilian. Nur Yulia, ahli madya keperawatan, putri dari Bapak Supianno. Nur Khaliza, ahli madya keperawatan, putri dari Bapak Abdurrahman Sidik. Nur Hamidah, ahli madya keperawatan, putri dari Bapak Marhani. Nur Latifah, ahli madya keperawatan, putri dari Bapak Rahmadi. Nur Dianti, ahli madya keperawatan, putri dari Bapak Kasful Anwar.
Norma Novianti ahli media keperawatan, putri dari Bapak Haji Nordi. Normalinda ahli media keperawatan, putri dari Bapak Supraptono. Norma Sita ahli media keperawatan, putri dari Bapak Amir Mahmud. Normia Agustina ahli media keperawatan, putri dari Bapak Irwandi. Nur Syahidatu Janda ahli media keperawatan, putri dari Bapak Syarif Budi. Novida ahli media keperawatan, putri dari Bapak Haji Rashidi almarhum. Nur Aziza Rahmi ahli media keperawatan, putri dari Bapak Zainuddin AA. Nur Halisa ahli media keperawatan, putri dari Bapak M. Ruspandi. Nurul ahli media keperawatan, putri dari Bapak Haji Madi. Nurul Sobah ahli media keperawatan, putri dari Bapak Muhammad Hanafi. Rahma Hayati ahli media keperawatan, putri dari Bapak Hairul Fikri. Retno Widiawati ahli media keperawatan, putri dari Bapak Budi Andrianto. Rika Irliani Hastuti ahli media keperawatan, putri dari Bapak Tukimi. Rizky Y. Tawaluyan ahli media keperawatan, putra dari Bapak Hengki Tawaluyan. Rizka Al-Husna ahli media keperawatan, putri dari Bapak Suryansyah SPD. Rusmadi Lutfiadi ahli media keperawatan, putra dari Bapak Ruslan. Sahria ahli media keperawatan, putri dari Bapak Haji Firdaus. Sahriyanti ahli media keperawatan, putri dari Bapak Sahrani. Saudah ahli media keperawatan, putri dari Bapak Haji Fauzi. Siti Mawadah
ahli media keperawatan, putri dari Bapak Bahriansyah. Siti Najrah, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Mahrani. Sri Astuti, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Haji Soeharto. Felia Nur Fauziah, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Murozi. Vini Alfisyah, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Fadliansyah. Wahyu Arif Bila, ahli media keperawatan, putra dari Bapak Juhaini. Winda Rusanti, ahli media keperawatan, putri dari Bapak Dahlan Nodi. Kenapa jadi aku bingung? Pengucapan janji wisudawan oleh Saudara Muhammad Rizky Dwi Effendi, ahli media keperawatan. Wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Janji wisudawan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura. Kami wisudawan Stikes Intan Martapura. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berjanji bahwa 1. Kami senantiasa menjunjung tinggi moral dan tata susila dalam segala tingkah laku dan perbuatan sesuai yang dituntunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami akan senantiasa mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan keperawatan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. 3. Kami akan senantiasa bekerja dengan segala kemampuan yang ada secara jujur, penuh pengabdian dan tanggung jawab. 4. Kami akan senantiasa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, agama, suku, dan golongan.
5. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan alma mater dan guru-guru kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan rahmatnya kepada kami. Martapura 13 Oktober 2020 yang berjanji wisudawan Angkatan 1 Stikes Intan Martapura tahun akademik 2019-2020. Wisudawan dan wisudawati dimohon duduk kembali. Sambutan pertama oleh Wakil Wisudawan Saudara Muhammad Supriyanto, Ahli Madya Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Banjar Insan Prestasi, yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Banjar Insan Prestasi, yang terhormat Ketua Badan Pengawas Yayasan Banjar Insan Prestasi, yang terhormat Ketua Senat Stikes Intan Martapura beserta anggota Senat, yang terhormat Ketua Stikes Intan Martapura dan para wakil ketua, yang terhormat Sivitas Akademik Stikes Intan Martapura, yang terhormat Ibu, Bapak orang tua, wali mahasiswa, yang terhormat para undangan yang ada di room Zoom meeting, serta rekan-rekanku wisudawan, wisudawati yang hari ini terpancar kilau senyum semeringah penuh kebahagiaan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara wisuda Angkatan 1 Stikes Intan Martapura Prodi Diploma 3 Keperawatan tahun 2019-2020 meskipun tidak dapat berkumpul secara langsung. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawan dalam menyampaikan sambutan wisuda pada kali ini. Sungguh suatu kehormatan dapat berdiri di hadapan para cendekiawan, para teladan, para orang tua dan wali, dan para generasi tenaga kesehatan, wisudawan, wisudawati, meskipun tidak dapat bertatap muka secara langsung. Perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili wisudawan wisudawati. Stikes Intan Martapura adalah rumah kedua bagi kami. Sekian lamanya kami telah menimba ilmu di sini. Kami belajar berdiskusi, mengabdi kepada masyarakat, dan melakukan penelitian ilmiah demi menjunjung Tri Dharma perguruan tinggi. Stikes Intan Martapura lah
yang menjadikan siapa kami hari ini. Rasa bahagia yang mengharu biru memang tak kuasa kami tahan. 3 tahun yang lalu kami beriringan bersama menapak halaman gedung kampus kesehatan ini, tempat kami ditempa untuk menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, inovatif, dan kompetitif sebagai tenaga kesehatan yang siap mengabdi demi keberlangsungan mata rantai kesehatan di negeri ini. Kami berangkat dari berbagai perbedaan, dari berbagai keadaan, dari berbagai kekuatan niat tujuan demi sebuah cita-cita menjadi perawat yang profesional. Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, banyak sebagian dari kita yang awalnya tidak tahu cara berkomunikasi kepada pasien, tetapi sekarang kita tahu bagaimana cara berkomunikasi terapeutik kepada pasien. Pada awalnya pula, kita acuh akan kesehatan pribadi kita, tetapi sekarang kita menjadi sadar bahwa menjaga kesehatan itu sangatlah penting dan patut kita jaga untuk investasi di masa depan. Pada awalnya, kita hanya mendengar paparan ilmu kesehatan saja, tetapi sekarang kita yang menjadi bagian role model of health. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya mewakili seluruh wisudawan dan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami melewati lika-liku kehidupan sebagai mahasiswa. Kepada Ketua Stikes Intan Martapura beserta para wakil ketua, kaprodi, staf dan karyawan, serta Bapak dan Ibu dosen Stikes Intan Martapura yang telah memberikan kami berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kepada seluruh sivitas akademika Stikes Intan Martapura, terima kasih yang setulus-tulusnya atas pelayanan, atas ilmu, dan atas pengalaman yang telah kami dapat selama menjadi mahasiswa. Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami selama ini menjadi amal yang baik yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa permohonan maaf dan sesal kami sampaikan apabila selama kami menimba ilmu sebagai mahasiswa di Stikes Intan Martapura terdapat kekhilafan, terdapat kesalahan serta kekurangan. Tentulah tak jarang kami membuat marah, kami berbuat tidak sesuai dengan harapan. Pada kesempatan ini, sekali lagi izinkanlah kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih setulus-tulusnya. Tak lupa kami sampaikan kepada Ibu, Bapak orang tua kami untuk setiap tetes keringat yang jatuh demi kelancaran pendidikan kami. Untuk setiap air mata yang mengiringi sujud-sujud penuh doa untuk kami. Alhamdulillah, hari ini kami dapat mencapai tahap sekarang ini. Tahap di mana kami memakai toga dan kita, wisudawan-wisudawati, bisa berkata kepada kedua orang tua di samping kita, "Ma, Pak, anakmu lulus." Namun tentunya wisuda ini bukanlah puncak prestasi yang berhasil kami gapai. Tapi kami berharap dengan diwisudanya kami pada hari ini bisa menjadi sedikit penawar perihnya lelah telah mendidik kami dan membesarkan kami selama ini. Semoga wisuda ini dapat menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untuk membalas cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu yang begitu luar biasa besarnya yang telah tercurah kepada kami. Terima kasih penuh cinta kami sampaikan kepada teman, kepada sahabat, dan orang-orang yang telah hadir dalam hidup kami, yang telah memberi warna dalam alur kehidupan kami. Semoga jalinan indah ini akan tetap terangkai dengan manis untuk indah dikenal.
Hadirin yang berbahagia, dengan diwisudanya kami, maka telah bertambah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan bersamaan dengan nama kami. Tanggung jawab sebagai mahasiswa boleh saja telah usai. Namun, tanggung jawab atas ilmu dan gelar yang kami punya akan terus dan terus ada di pundak selama hayat masih dikandung badan. Semoga apapun yang kami lakukan, kelak kami dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin yang berbahagia, di akhir sambutan saya pada hari ini, tak lupa saya mewakili seluruh wisudawan memohon doa restu. Perjalanan kami masih panjang, perjuangan ini harus tetap dilanjutkan. Semoga segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan kami senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Cendrawasih burung menawan, terbang tinggi di awan-awan. Untukmu teman sekalian, sampai berjumpa di gerbang kesuksesan. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Banjar Insan Prestasi oleh Bapak Dr. Taufik Arbain, Esos MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul secara offline dan online untuk acara wisuda atau sidang terbuka Senat Stikes Intan Martapura dengan acara wisuda pertama Stikes Intan Martapura Prodi Diploma 3 Keperawatan tahun akademik 2019-2020 yang saya hormati dan kami banggakan Ketua LL Dikti 11 Kalimantan, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Pembina, para pembina, pengawas yayasan, sekretaris yayasan, dan yang kami hormati Ketua Senat, kemudian Ketua Stikes, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, Ketua Prodi Diploma Keperawatan, Ketua Prodi Administrasi Rumah Sakit, kemudian Ketua Unit Kerja, para dosen, kemudian BEM, dan para orang tua yang hadir di gedung ini, kemudian para orang tua yang ada di rumah, kemudian yang kami hormati juga yang mewakili pemerintah Kabupaten Banjar, kemudian para kepala Puskesmas Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar atau yang mewakili, termasuk juga mitra kerja Stikes Intan Martapura yang tentu saja tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Anak-anak kami yang baru di wisuda yang kami cintai. Dan hari ini saya kira adalah hari atau momentum bagi Stikes Intan Martapura, termasuk bagi wisudawan. Karena apa? Seumur-umur hidup saya kuliah, termasuk juga para dosen, ya, kemudian mungkin para orang tua juga yang pernah mengecap bangku kuliah itu, tidak pernah orang tua memiliki hak untuk memindahkan
tali toga itu dari sebelah kiri ke kanan. Itu hanya hak rektor, hanya hak ketua sekolah tinggi ya, hanya hak ketua sekolah ya, ketua tinggi lah ya, atau universitas atau perguruan tinggi. Tidak ada hak orang tua. Tetapi wabah pandemi ini Bapak Ibu di rumah saya lihat, dan saya hampir meneteskan air mata, memiliki hak dan kuasa penuh untuk memindahkan tali toga. Mudah-mudahan pemindahan tali toga yang dilakukan orang tua itu mendapatkan berkah, dan anak-anak kita menjadi anak yang beriman, beruntung, bertua dalam mencapai kesuksesan. Amin. Ya, bagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Stikers dan mewakili mahasiswa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu saja tidak ada ucapan lain yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja yang selama ini memberikan dukungan, support ya kepada mahasiswa, kepada lembaga ini, bagaimana mahasiswa kami ini bisa kuliah dengan baik ya, termasuk juga hingga lulus hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Stikers beserta jajaran, prodi, para dosen yang tentu saja dalam kondisi pandemi ini dialami bagaimana proses pendidikan itu tidak gampang ya. Tapi dengan semangat yang luar biasa kita bisa menjalaninya dengan baik, termasuk wisuda kita pada hari ini. Dan kami dalam manajemen yayasan terus mengupayakan membenahi kebutuhan infrastruktur ya, termasuk juga kita mencoba mengeksplor anggaran pendanaan agar kita bisa meningkatkan pelayanan lebih baik kepada mahasiswa. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, kepada mahasiswa atas kepercayaannya mengkuliahkan anak-anak Ibu itu di Stikers Intan Martapura, dan sampaikan kebahagiaan kalian mahasiswa bahwa kalian sudah lulus, alhamdulillah berhasil, kepada kawan-kawan yang lain, sehingga bersama-sama menjadi bagian keluarga besar Stikers Intan Martapura. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal. Tadi benar dikatakan bahwa wisuda itu hanya satu langkah kita saja dalam mencapai kesuksesan. Masih banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bekal yang diberikan oleh para dosen, ya, ilmu, pengetahuan, termasuk keterampilan. Karena tantangan kita dalam memasuki dunia kerja itu tidak sekedar kemampuan pengetahuan, tetapi keterampilan kalian, termasuk juga kemampuan dan kecakapan di luar dari ilmu kalian. Karena tantangan kita dalam menghadapi dunia kerja itu sangat kompetitif. Maka dari itu tidak cukup hanya sekedar apa yang kalian dapatkan, tapi perlu juga mengekspor pengetahuan-pengetahuan lain. Dosen-dosen kalian telah mengajarkan semua itu, saya yakin itu, dan tentu saja itu dikembangkan menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik untuk menjawab tantangan zaman. Beberapa ahli mengatakan tantangan dunia kesehatan itu saat ini cukup cukup kompleks. Maka dari itu lulusan sekolah tinggi ilmu kesehatan itu masih diperlukan pasar, masih besar. Pertama, misalkan kondisi iklim di dunia ini yang menyebabkan, artinya ada kelangkaan soal makanan segala macam, kondisi manusia dalam perubahan iklim memerlukan layanan-layanan kesehatan. Itu tantangan mengapa pasar kesehatan itu sangat diperlukan. Yang kedua adalah masih ada di belahan dunia, termasuk di kita di Indonesia, akses terhadap obat-obatan itu pun masih minim. Maka kecenderungan morbiditas atau tingkat kesakitan penduduk itu juga tinggi. Maka dari itu hadirnya kalian bagian dari soal menangani itu. Yang ketiga adalah kondisi produk-produk makanan atau produk-produk yang kita miliki hari ini yang berefek terhadap kesehatan. Makanan yang kita makan mungkin yang siap saji cenderung berefek terhadap kesehatan ya. Kemudian alat-alat elektronik yang berefek terhadap kesehatan, dan itu semua membutuhkan kemampuan dan keilmuan kalian. Nah,
tantangan di luar sana saya kira menjadi penting bagi kita, bagaimana kalian mahasiswa atau alumni sarjana Stikes Intan Martapura ini mampu membaca, memahami dan menangkap peluang-peluang itu dari ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen kalian. Karena kami ingin mendengar bahwa setahun 2 tahun ke depan ada nama nama perawat, nama alumni dari Stikes Intan ini memberikan nama besar yang harum. Ternyata dia alumni Stikes Intan Martapura. Itu yang ingin didengar oleh kami, ingin didengar oleh dosen-dosen kalian. Meskipun dalam proses kalian itu proses pendidikan kadang-kadang biasa ya, ada sesuatu hal yang bagaimana dan sebagainya, tapi itu bagian sesuatu yang wajar karena cintalah mereka mencoba dan selalu memberikan yang terbaik buat Anda. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, termasuk yang di rumah, sekali lagi kami atas nama yayasan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu mengkuliahkan anaknya ke lembaga kami, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan anak-anak kita ini sukses selalu ya, dan menjadi manusia yang beriman, beruntung, bertuah, dan mengedepankan adab, menjadi beruntung dan berguna bagi masyarakat. Kemudian kami perlu menyampaikan juga bahwa mudah-mudahan kita terus berbenah infrastruktur kita di gedung baru di Jalan Demang Lemman, sehingga alumni mahasiswa yang berikutnya bisa menikmati fasilitas, termasuk juga alhamdulillah ada diusahakan bantuan-bantuan dari Basnas, kemudian sudah berhasil, kemudian dari pemerintah juga ya, berhubungan dengan masa pandemi ini dapat bantuan, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita, lembaga pendidikan ini berjalan dengan baik. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ketua Stikes beserta jajaran, prodi, kemudian unit dan para dosen, kemudian Pak Sekretaris juga. Kita mengucapkan terima kasih. Karena tadi berpantun, saya ingin mengakhiri dengan pantun juga. Bunga melati, bunga selasi, tempat berhias untuk gapura. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu dosen serta pimpinan serta orang tua yang mempercayakan anak-anaknya kuliah di Stikes Intan Martapura. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Budiansyah, MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat serta anggota Ketua Sekolah Stikes Intan Martapura beserta Wakil Ketua, para dosen dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati Badan Penyelenggara Yayasan Banjar Intan Prestasi, baik Dewan Pembina, Bapak Nasrun tadi saya lihat ada secara daring, Ketua Dewan Pengurus Bapak Dinda Taufik Arbain secara luring, kemudian Dewan Pengawas. Yang saya hormati para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan tentu saja para wisudakawan yang diwisuda barusan tadi beserta keluarga, wali,
ataupun yang sudah berkeluarga, suami atau istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkat dan rahmatnya jualah kita bisa hadir atau mengikuti wisuda STIKES Intan Banjar pada hari ini. Salawat dan salam juga mari kita selalu curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Juga kita patut berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita, andai tolan kita, tetangga kita terhindar dari wabah yang sedang melanda negara kita ini, wilayah kita ini khususnya, yaitu COVID-19, dan mudah-mudahan wabah ini segera musnah dari bumi Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, dan para wisudawan yang berbahagia, tadi dikatakan bahwa kalian sudah lulus di pendidikan di STIKES Intan Martapura ini. Nah, oleh karena itu keberhasilan ini tadi juga sudah disampaikan bahwa keberhasilan ini bukan akhir dari sesuatu, tetapi ini bahkan awal dari sesuatu. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian telah sukses. Kemudian selamat juga kepada STIKES Intan Martapura yang sudah terakreditasi institusinya, dan ini merupakan hal yang luar biasa untuk pengembangan. Jadi artinya adik-adik ini sudah terakreditasi baik prodi maupun institusinya. Jadi kalau di masa pandemik ini, satu, protokol kesehatan itu kan cuci tangan, ya, harus cuci tangan, kemudian jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, dan yang paling penting juga jaga imun tubuh, kekebalan tubuh itu harus dijaga. Nah, untuk menjaganya itu, yang pertama itu harus sehat, yang kedua itu harus harmoni. Jangan sedih terus melihat orang senang kita sedih. Jangan itu, kita kalau ada orang senang kita harus senang. Nah, ini ada wisuda senang, kita harus senang. Dan yang lebih penting itu adalah happy, gembira. Jadi 3H itu, healthy, harmoni, dan happy, gembira. Salah satu gembira tadi Pak Ibu Ketua berpantun, kemudian tadi sambutan mahasiswa, alumni juga berpantun. Nah, ini menunjukkan bahwa kita happy. Nah, saya juga ingin berpantun. Di tepian sebelah banyak buah makanan bekantan. Kalian tidak salah jadi alumni STIKES Intan. Nah, ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya berpesan kepada STIKES Intan, badan penyelenggara, saya berharap kembangkan terus ini STIKES Intan ini, jaga mutu dengan baik supaya semakin baik mutunya, mutu perguruan tinggi ini, maka orang-orang akan datang untuk sekolah ke perguruan tinggi kita. Jadi suatu saat yang tidak bermutu akan habis, dia akan mati sendirinya, tidak akan didatangin oleh calon-calon mahasiswa. Nah, oleh karena itu mohon dijaga mutu kualitas pendidikan kita ini. Kemudian kepada adik-adik yang baru wisuda, saya ingin berpesan, yang pertama itu jadilah alumni yang berkarakter. Alumni yang berkarakter itu adalah, itu ada sifat di dalam diri kita. Jadi sifat berani benar, itu adalah sifat yang ada di dalam diri kita. Tangguh, itu ada sifat di dalam diri kita yang harus kita kembangkan. Nah, sifat-sifat yang baik itu yang ada di dalam diri kita itu tidak mudah menyerah misalnya. Itu harus kita kembangkan.
Jadi adik-adik harus mengembangkan. Itu namanya alumni yang berkarakter. Kemudian jadilah alumni yang berkapasitas. Nah, kalau tadi itu ada di diri kita. Kalau berkapasitas artinya kita memuati diri kita ini. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Tadi disampaikan pasti sudah banyak pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah ini yang disampaikan oleh dosen-dosen adik-adik semuanya. Kemudian kompetensi, keterampilan. Adik-adik pasti diajarkan kompetensi di bidang kesehatan, bagaimana orang memelihara menjalankan protokol-protokol kesehatan, bagaimana melakukan pengobatan-pengobatan, melayani pasien. Itu keterampilan sudah diberikan oleh dosen-dosen yang ada di STKS Intan ini. Nah, yang ketiga itu jadilah alumni yang berdaya saing. Nah, alumni berdaya saing di sini adalah adik-adik itu harus lebih daripada yang lain, berusaha lebih daripada yang lain. Tapi lebihnya ini apa? Bukan lebih yang negatif. Kalau yang lain malas, adik-adik harus lebih malas daripada bukan itu, tetapi yang positif-positifnya saja. Ketika misalkan teman bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan adik-adik ini harus bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab misalkan. Seperti itu. Kalau orang lain bisa bekerja 12 jam, adik-adik harus bisa bekerja 13 jam. Pokoknya usahakan lebih. Kemudian pengetahuan tadi yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen, keterampilan yang diajarkan oleh dosen-dosen itu berkembang. Oleh karena itu belajarlah keterampilan dan pengetahuan itu, sehingga yang namanya belajarlah dari buayang sampai liang lahat itu di sini diwujudkan. Jadi di sini diwujudkan itu. Nah, sehingga adik-adik akan menjadi alumni yang berdaya saing. Kalau adik-adik sudah menjadi alumni yang berkarakter, adik-adik sudah menjadi alumni yang berkapasitas, dan adik-adik sudah menjadi alumni yang berdaya saing, maka adik-adik akan menjadi uang pamer bagi STKS Intan Martapura ini. Uang pameran. Karena apa? Karena alumni ini ketika alumninya baik, maka STKS-nya juga dinilai orang baik. Nah, oleh karena itu sebagai harapan ketua yayasan tadi akan melihat suatu ketika akan melihat perawat-perawat kita yang baik, yang sukses. Itulah harapan beliau. Nah, untuk mendapatkan itu memang tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu kerja keras. Nah, dalam perjuangan kerja keras ini nanti dikatakan oleh Pak Ketua Yayasan tadi bahwa supaya dapat kerja, karena uang kerja kita banyak, apa segala macam itu. Kalau saya menyarankan, kalau tidak dapat mendapatkan pekerjaan, maka buka sendiri lapangan kerja. Ya. Saya ada pantun juga untuk ini. Satu meja duduk bertempat, satu prodi tidak sengaja. Kalau pekerjaan tidak didapat, buka sendiri lapangan kerja. Nah, itu. Bapak, untuk membuka lapangan kerja itu perlu modal. Perlu modal yang besar. Sekarang coba saya renungkan saja. Saya sangat percaya yang baru lulus tadi itu mempunyai modal yang sangat luar biasa besarnya. Kalau ini saya contohkan misalkan, coba adik-adik yang pidato tadi misalkan, itu matanya saya beli 1 miliar, mau nggak? Sebelah saja 1 miliar saya beli, kita daftarkan, nanti kalau ada orang yang minta kita jual, pasti nggak mau. Apa ginjalnya? 1 miliar atau 2 miliar? Mau nggak? 2 miliar? Nggak mau.
Dengkulnya kita potong satu jangan dengkul ini. Mau nggak? 5 miliar misalnya. Nggak ada yang mau. Nah itu artinya apa? Kita sudah punya potensi yang luar biasa. Tinggal itu dikembangkan. Nah, karena kita sudah punya potensi yang luar biasa, itu bisa dikembangkan. Sesungguhnya kalau adik-adik sekarang ini dengan bermodalkan NIK saja, nomor induk kependudukan, silahkan datang ke bank. Bank Kalsel sajalah datang. Itu kalau di bawah 50 juta modalnya, itu nggak perlu macam-macam. Paling sertifikat rumah lah untuk dimodalkan di situ. Dan bunganya sangat rendah. Paling 2-3% saja, atau paling besar 4%. Ini pemerintah daerah bisa memberikan modal untuk bekerja kepada rakyat. Bisa dilakukan itu. Nah inilah untuk modal usaha. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wisudawan yang berbahagia, tadi juga disampaikan oleh pesan di wisudawan bahwa ini wisuda ini merupakan imbalan bagi orang tua. Ini mau nggak saya kasih cara agar saat ini orang tua akan bahagia kalau tip ini dilakukan oleh para wisudawan. Jadi menyenangkan orang tua itu bukan dapat gaji yang besar, bukan. Ya, bukan hanya ucapan terima kasih, bukan. Tetapi kalau para wisudawan menjalankan tip ini pasti orang tua bahagia dan senang luar biasa. Tipnya adalah saya buat juga dalam suatu pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalian lulus, lalu jadi terpandang. Tapi besok pagi jangan minta duit lagi. Nah, coba tanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya sudah hari ini, anaknya tidak minta duit lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, senang nggak? Pasti senang. Nah adik-adik juga harus bisa. Saya kan sudah AMD, ahli media. Masa minta duit? Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin lulusan SMA saja tidak, bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Malu ahli media minta duit kepada yang bukan lulusan SMA misalkan. Nah ini harus ditanamkan. Jadi kalau ini ditanamkan, maka yakinlah adik-adik bisa lulus dan memenangkan persaingan lapangan kerja saat ini. Paling akhir ingin saya sampaikan, kesuksesan itu hanya akan datang kalau adik-adik bekerja keras. Kesuksesan itu akan dapat diraih kalau kita penuh dengan perjuangan. Dan kesuksesan itu akan datang kalau ada ridho dan doa orang tua. Oleh karena itu, bekerja keraslah, berjuanglah, dan mintalah restu dan doa orang tua. Dengan demikian, saya yakin para wisudawan yang diwisuda pada hari ini akan sukses menjadi manusia yang luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakata penutup sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Stikes Intan Martapura. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka Senat Stikes Intan Martapura dengan acara pokok wisuda program Diploma 3 Keperawatan
Angkatan pertama lulusan Stikes Intan Martapura tahun akademik 2019-2020 bertepatan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha-usaha kita bersama, maka saya nyatakan ditutup. Anggota Senat meninggalkan tempat. Hadirin dimohon berdiri. Anggota Senat, dosen, staf Stikes Intan dan wisudawan menuju tempat yang disediakan untuk foto bersama. Ada lagi udah habis? Habis? Stikes Intan Martapura, inovatif, kreatif, kompetitif. Stikes Intan Martapura, jaya, jaya, jaya. Stikes Intan Martapura, inovatif, kreatif, kompetitif. Stikes Intan Martapura, jaya, jaya, jaya. Baik, dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhir juga acara wisuda kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mewakili seluruh senat, dosen, dan staf mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua, kepada seluruh wisudawan atas kehadirannya dan keberlangsungan acara ini dengan tertib. Salah hilaf mohon maaf.